Selasa, 14 Mei 2024. Judul, William Miller dan Kitab Suci. Sama seperti Allah menggunakan para pembaru Protestan untuk menemukan kembali kebenaran tentang pembenaran oleh iman di dalam Kristus saja. Dia menggunakan William Miller untuk menemukan kembali kebenaran tentang cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika Miller mempelajari kitab suci ini, menemukan Kristus yang mengasihinya lebih dari yang dapat ia bayangkan. Dengan kitab suci, pena, dan buku catatannya, ia mulai membaca kitab Kejadian dan membaca tidak lebih cepat dari kemampuannya untuk memahami ayat-ayat yang sedang dibacanya. Dengan membandingkan kitab suci dengan kitab suci, ia membiarkan kitab suci menjelaskan dirinya sendiri. Bacalah Yesaya 28 ayat 9 dan 10, Amsal 8 ayat 8 dan 9, Yohanes 16 ayat 13, lalu 2 Petrus 1 ayat 19-21. Prinsip-prinsip penafsiran kitab suci apakah yang Anda temukan dalam ayat-ayat ini? Ketika William Miller membandingkan kitab suci dengan kitab suci, misteri-misteri kitab suci dibukakan kepadanya. Ia mencari seperti orang yang mencari harta karun dan mendapatnya berlimpah. Roh Kudus membuka firman Allah bagi pemahamannya. Ia mempelajari nubuatan dengan ketekunan yang sama dalam mempelajari kitab suci seperti halnya dengan bagian-bagian kitab suci lainnya yang ia pelajari. Bacalah Daniel 1 ayat 17, Daniel 2 ayat 45, 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11, lalu Wahyu 1 ayat 1-3. Apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat ini kepada kita tentang memahami nubuatan-nubuatan dalam kitab suci? Simbol-simbol di dalam kitab-kitab nubuatan tidak terkunci dalam misteri. Allah yang penuh kasih telah memberikan kepada kita firman nubuatannya untuk mempersiapkan kita bagi peristiwa-peristiwa klimaks yang akan segera terjadi di dunia ini. William Miller dengan jelas memahami bahwa nubuatan adalah penafsir terbaiknya sendiri. Simbol-simbol nubuatan dibuat jelas oleh kitab suci itu sendiri. Binatang melambangkan raja-raja atau kerajaan, Daniel 7 ayat 17 dan 23. Angin melambangkan kehancuran, Yeremia 49 ayat 36. Air melambangkan orang-orang atau bangsa-bangsa, Wahyu 17 ayat 15. Seorang perempuan melambangkan gereja, Yeremia 6 ayat 2. Efesus 5 ayat 22-32. Nubuatan-nubuatan waktu dalam Daniel dan Wahyu juga diberikan dalam bahasa simbolis, dengan satu hari nubuatan mewakili 1 tahun secara harafiah, Bilangan 14 ayat 34, Yohanes 4 ayat 6. Ketika William Miller menerapkan prinsip-prinsip penafsiran kitab suci ini, ia terkejut dengan apa yang ia temukan mengenai apa yang ia yakini sebagai waktu dari kedatangan Kristus kembali. Mengapa pemahaman yang benar tentang simbolisme nubuatan begitu penting bagi iman kita?